Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam Saran Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 20 Februari 2021 bersama saya Reni Yiwa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa boleh melewati satu malam lagi dalam rangkaian kehidupan kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dan memiliki kerinduan untuk mendengarkan, merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dasar dari renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Ibrani, pasal 6, ayatnya yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Menilik perjalanan kehidupan yang telah kita lewati, menapaki saat ini, dan membayangkan serta merancang masa depan sungguh merupakan lembaran kisah yang cukup panjang, berliku, dan tentunya penuh misteri. Semuanya ini tentunya tidak lepas dari anugerah Tuhan saja yang teguh memegang janji dan menjaga kita untuk tetap berada dalam jalur pengharapan. Namun, untuk tetap berada dalam jalur ini bukanlah perkara mudah, karena tidak jarang kita terhanyut dan tenggelam dalam kesulitan kita sendiri. Kita rasanya sulit untuk menjangkau hadirat Tuhan karena kita lebih memilih untuk menerka-nerka bentuk pertolongan Tuhan bagi kita, mengatur kehendak kita sendiri dan tidak sepenuhnya menerima kehendak Bapa, meragukan karya Tuhan yang akhirnya membuat hati kita menjadi tawar, iman kita pun goyah. Kita fokus pada mujizat Tuhan yang seolah-olah tidak pernah terjadi dan nyata di depan mata kita, sering membuat kita kecewa. Kita lupa bahwa damai sejahtera Allah sesungguhnya merupakan mujizat terbesar dalam pusaran badai. Pada titik terendah kita, disitulah justru ada damai yang luar biasa menghampiri kita ketika kita berserah penuh kepadanya. Ia mengubah ketakutan menjadi sukacita, walaupun jalan atas pergumulan kita belum nampak terlihat. Disinilah karya Roh Kudus menghampiri kita. Tidurnya Yesus dalam buritan kapal memiliki arti yang cukup dalam, bahwa sesungguhnya dalam pusaran badai yang begitu besar, pengharapan akan Tuhan dan damai sejahtera nyata bagi kita. Misteri Tuhan jauh melampaui pemahaman kita manusia yang fana. Dalam pusaran badai kita dapat tidur dengan tenang, merasa aman, merasa damai, melewati hari-hari kita hingga tiba pada saat ini. Semuanya itu merupakan mujizat terbesar dan indah dari Tuhan. Keterpurukan, keterasingan, sakit, penyakit, bahkan maut tidak akan mampu menjauhkan dan memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti yang terdapat dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-19, betapa pengharapan adalah sauh yang kuat yang telah dirancangkan jauh sebelum perjalanan hidup kita dimulai hingga saat ini kita rasakan, dan pastinya menembus kabut masa depan, menembus tirai misteri di depan sana hingga ujung jalan kita, jangkar yang telah dilabuhkan Tuhan hingga ke belakang tabir, melampaui batas masa kehidupan kita hingga pada waktunya kita bertemu muka dengan muka, memandang sinar kemuliaan Bapa Surgawi. Jaminan kekal akan keselamatan itu sungguh nyata, diberikan Tuhan bagi anak-anaknya yang teguh dan percaya kepadanya. Menjaga api pengharapan kita, tentunya juga kita peduli dengan api pengharapan sesama kita. Bagikanlah api dari lilin pengharapan kita
kepada lilin-lilin sesama. Sadar atau tidak, kita dapat memadamkan api mereka dengan cara menutup berkat mereka, mengukur, menghitung apa yang dimiliki orang lain, iri hati, menjatuhkan mental sesama, menyudutkan, menuduh, menghakimi, dan memarahi dengan penuh dendam, juga sulit mengampuni. Sinar pengharapan dimulai dari masing-masing kita. Makin terang kita bersinar, makin kuat kerinduan kita untuk membaginya dengan sesama. Pun dalam tawanan masalah kita harus tetap membawa api itu, menjaganya untuk menguatkan sesama yang tertindas dan putus asa. Lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ujung persoalan biarlah menjadi kehendaknya. Ujung jalan kita berakhir di mana? Kapan? Kita tidak pernah tahu. Hampir tibakah? Atau masih jauh? Yang utama dan penting pada saat ini, kita mengisi hari-hari kita yang terasa begitu sulit dalam masa pandemi ini sebagai waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengisi pelita kita dengan minyaknya hingga penuh. Kita menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana yang mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menyambut sang mempelainya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap berpengharapan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Ampuni kami karena seringkali pengertian kami terbatas untuk memahami kuasa-Mu dan kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Kami ingin belajar untuk bersandar pada firman Tuhan, pada kehendak Bapa, bukan pada pengertian kami sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari Saren pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap menjaga langkah kita. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.